Selesai membuat level, sekarang kita akan membuat grid. Untuk grid di sini saya bisa pilih ke level yang paling bawah ya. Sebenarnya bisa aja kalau saya mau memilih beberapa level yang lain, tapi biar mudah jadi bisa kita langsung mulai untuk modelingnya. Kita bisa pilih di level yang paling bawah ya. Tapi sebenarnya kalaupun misalnya Bapak buatnya di first floor level 01 itu pun nggak apa-apa, karena setelah kita buat sekali biasanya level itu akan otomatis tercopy ke level-level lainnya seperti itu ya. Jadi nggak masalah. Di sini saya buka ke assume levelnya ya. Nah, untuk pembuatan grid di sini saya bisa masuk lewat tab arsitektur, lalu pilih di sini grid atau shortcutnya itu GR ya. Itu bisa dipilih aja gridnya. Nah, di awal misalnya saya buat satu dulu. Ini untuk awal itu nggak ada aturan mau seberapa panjang atau seberapa lebar, jadi nggak masalah untuk awalnya. Misalnya di sini saya buat yang vertikal dulu seperti ini ya. Nah, untuk ke sampingnya, untuk menerusnya itu bisa menggunakan cara yang sama ya seperti level. Boleh pakai line, jadi Bapak harus masukkan nanti jaraknya berapa, atau menggunakan pick line ya. Pick line nanti tinggal dimasukin berapa nilai offsetnya ya. Nah, ini saya coba buat dulu ya, atas dan bawah. Sepertinya ada yang tidak tipikal ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita coba aja. Nah, misalnya di sini 3962 lalu 2438 ya. 3962 2438. Oke. Di sini saya masuk ke Revit-nya lagi. Saya pilih yang pertama pakai line biasa dulu. Nah, ini saya masukkan 3962 ya. Berarti kalau pakai line arahin dulu di ujungnya, lalu 3962 enter. Nah, lalu tarik ke bawah. Jadi nanti otomatis jarak dari grid pertama dan kedua ini sudah sesuai dengan denah yang ada, sesuai dengan gambar denah kita. Oke, 3962 lalu 2348 dan 1829. 2438 1829. 2438 2438 enter, turunin lagi ke bawah. Lalu 1829. Bentar. Turunin lagi ke bawah kayak gini, ya. Nah, ini kita lanjutkan menerus ya. Di sini ada 2133 ya yang bawah ini, lalu di sini ada 4877. 2133 4877. Sini 2133 ya, lalu 4877 ya. Nah, lalu ada lagi di sini terakhir ya Ti ya, 23 4877. Oke. Nah, tapi kalau kita perhatikan sebenarnya beberapa grid ini tuh nggak ada yang dia tuh tidak menerus sampai ke atas gitu ya. Contoh yang di sini ini kan sampai ke bagian living area. Berarti kan secara ketinggian atau panjang dari garis gridnya itu dia berbeda dengan teman-temannya yang lain ya. Jadi kalau misalnya kita mau pendekin, kita pendekkan. Ini saya escape 2 kali ya. Saya bisa klik dulu garis yang saya inginkan. Nah, nanti di sini ada icon gembok. Nah, icon gemboknya itu bisa saya buka dan bisa di stretch ke bawah seperti ini ya. Jadi kalau misalnya icon gemboknya itu masih aktif, dia otomatis akan tergrup dengan teman-temannya yang lain ya. Jadi itulah sebabnya kita harus buka dulu icon gemboknya, lalu kita tarik seperti ini ya. Nah, lalu untuk bagian horizontalnya juga sama. Di sini saya buat dulu di awal ya. Saya buat dulu misalnya untuk yang sisi bawah ya. Nah, tapi nanti di sini saya akan menggunakan pick line. Jadi caranya ya hampir sama ya sebenarnya dengan cara level. Di sini saya masuk lagi ke arsitektur, lalu pilih yang grid ya. Kita buat seperti ini dulu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini kan ada penomoran dari grid ya. Jadi biasanya kalau di Revit itu memang dia continuous sifatnya. Jadi setelah 6 biasanya akan langsung ke 7. Nah, kalau misalnya kita mau ganti menjadi A ya, dengan alfabet itu harus dilakukan di awal. Karena kalau misalnya sudah terlanjur terbuat banyak dan belum diganti, itu biasanya memang
harus manual nanti satu-satu. Jadi kalau mau diubah lebih baik memang di awal. Kayak gini misalnya ini 7, saya ganti jadi A, enter. Nah, nanti otomatis continuous dia akan menjadi B, C, D dan sebagainya, ya. Oke, di sini saya lihat lagi ya, saya ambilnya di sebelah kiri aja. Ya. Di sini 9143048. Nah, saya pilih di sini dari grid, pilih yang peak line, offsetnya 914, arahin ke atas, ya. Lalu di sini ada lagi 3048, arahin lagi ke atas, ya. Lalu sama ya, 9142438. Saya tinggal ganti-ganti aja di sini. 438 ya. Lalu 1219 dua kali 1524. 1219 arahkan 2 kali. Lalu 1524 1829. 1524 satu lagi 1829. Nah, kayak gini ya jadinya. Nah, nanti kurang lebihnya akan seperti ini. Ini kalau misalnya mau diturunin bisa ya, sama kita diturunin aja kayak gini. Nah, untuk positioningnya ya, ini kan seperti biasa ya, dia kebalik. Jadi nanti Bapak bisa matikan kayak gini ya. Harusnya mungkin di awal, jadi saya tariknya kan tadi dari sini ke sini. Tariknya berarti harusnya dari kanan ke kiri supaya bubble-nya itu otomatis nanti di sebelah sini ya posisinya. Tapi nggak apa-apa, sebagai permulaan awal ya. Ini kita rapihkan semuanya. Nanti kalau misalnya ada grid yang dia itu memang tidak sampai ujung ya, sama yang seperti level, berarti nanti dimatikan gemboknya ya. Jadi caranya cukup mudah kalau misalnya Bapak mau mengatur panjang dan pendek dari gridnya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini akan saya lanjutkan dulu dengan cara yang sama seperti tadi ya. Nanti kita akan langsung masuk ke materi dinding.